Setelah kita berhasil menambahkan fitur form pencarian di halaman front-end, sekarang mari kita tambahkan fitur post tag seperti di template ini. Perbedaan antara kategori dan tag di aplikasi ini adalah kategori memiliki hubungan one-to-many, sementara tag nantinya memiliki hubungan many-to-many terhadap post. Ini artinya, satu tulisan bisa saja berelasi dengan satu atau beberapa tag, dan satu tag juga bisa memiliki satu atau beberapa post. Sebagai contoh, kita mungkin membuat satu artikel membahas tentang Laravel. Karena Laravel sendiri adalah framework PHP, maka kita bisa menjadikan artikel tersebut ke dalam tag PHP dan Laravel. Jadi ketika kita mengklik tag Laravel, artikel tersebut akan ditampilkan. Juga ketika kita klik tag PHP, tapi tidak akan ditampilkan ketika mengklik tag Y. Sekarang mari kita kembali ke editor dan buka sidebar Blade PHP. Scroll ke bawah, hilangkan komentar pada markup. Kita lihat. Ini dia. Sebelum kita ganti tag item yang ada di sini, tentunya kita perlu menyiapkan tabelnya dan merepresentasikannya dalam model tag. Jadi di sini, mari kita buat model tag, tambahkan opsi M untuk memerintahkan Laravel Artisan juga mengenerate file migration bersamaan dengan model. Sekarang, buka file migration-nya dan definisikan kolom name. Juga slug yang dalam hal ini harus unik. Karena relasi many-to-many membutuhkan semacam pivot table, jadi di bawahnya mari kita juga definisikan pembuatan tabel. Di tabel ini, kita hanya perlu menyimpan ID dari post dan tag. Dan untuk menghindari duplikasi data, di sini kita dapat mendefinisikan primary key untuk kedua kolom tadi. Di method down, kita hapus tabel-tabel tadi dalam urutan terbalik. Oh maaf, ini seharusnya post tag. Sekarang mari kita jalankan migration. Di phpMadmin ini, kita bisa lihat ada tabel post tag dan tags. Anda bisa memasukkan beberapa sampel data, kemudian membuat relasi antara tag dengan post ini di dalam tabel post tag. Atau Anda bisa mengikuti saya menggunakan database seeder. Di sini, mari kita buat seeder baru, tags table seeder. Mungkin kita nanti akan menjalankan database seed secara keseluruhan, jadi kita panggil seed tadi di database seeder ini. Sekarang mari kita buka tags table seeder. Dan pertama-tama, mari kita reset tags yang ada. Kita bisa melakukannya dengan memanggil metode delete atau truncat. Metode truncat ini sering menyebabkan error integrity constraint violation. Tetapi kita telah mengantisipasinya dengan menonaktifkan foreign key check. Sayangnya foreign key check ini spesifik untuk database MySQL. Jadi tidak akan berhasil jika menggunakan database lain seperti PostgreSQL. Sekarang mari kita buat beberapa tag. Dan saya akan menggunakan Eloquent daripada menggunakan insert batch menggunakan query builder. Kenapa? Karena setelah kita membuat tag, nantinya kita perlu mendapatkan ID-nya untuk kita hubungkan dengan post. Jangan lupa untuk import namespace-nya. Tag pertama adalah PHP, semua dalam huruf besar. Untuk slug juga PHP, tetapi dalam huruf kecil semua. Panggil metode save untuk menyimpan tag ke database. Kemudian mari kita buat beberapa tag lagi. Laravel. Symfony. Dan Vue.
Sekarang mari kita jalankan tag stable seeder ini. Kembali ke phpMyAdmin. Dan kita lihat, sekarang kita memiliki 4 tag. Selanjutnya, kita perlu mendefinisikan metode relasi di antara tag dan post model. Mari kita buka model tag. Di sini, karena relasinya adalah many to many, saya akan menamai posts jamak. Di metode body, kita kembalikan this belongs to many dan lewatkan model post. Dan Eloquent akan menganggap bahwa nama tabel penghubungnya adalah dari 2 nama model yang berelasi dalam urutan alfabet, post tag, sehingga kita tidak perlu melewatkannya di parameter kedua. Jika Anda tidak mengikuti konvensi ini, tinggal lewatkan saja nama tabelnya di sini. Sekarang mari kita lakukan hal yang sama di model post. Buat metode baru, tags, return this belongs to many, dan lewatkan model tag. Mari kita buka Tinker untuk mendemonstrasikan relasi antara model post dan tag. Kita ambil satu post, cek relasi dengan tag, masih kosong. Sekarang mari kita ambil dan tampung satu tag. Ambil satu tag lagi. Kedua tag ini belum berelasi dengan post. Sekarang mari kita relasikan post dengan tag PHP. Caranya adalah dengan memanggil objek post, diikuti dengan metode tags, diikuti dengan memanggil metode attach, dan lewatkan objek tag. Mari kita lihat post tag. Sepertinya kosong, tetapi sebenarnya kita perlu merefreshnya terlebih dahulu. Seperti yang Anda lihat, sekarang post sudah berelasi dengan tag PHP. Selain melewatkan objek ke dalam metode attach, kita juga bisa melewatkan ID dari tag seperti ini. Di sini saya mendapatkan error karena saya telah mendefinisikan primary key pada kolom post ID dan tag ID untuk mencegah post memiliki tag ganda. Sekarang saya akan ganti ini menjadi tag Laravel, dan sekarang tidak masalah. Kita lihat lagi post tag. Nah, sekarang berelasi dengan tag PHP dan Laravel. Saya harap sekarang Anda sudah tahu bagaimana konsep relasi many to many. Jadi, mari kita implementasikan ini di dalam tag stable seeder. Di sini, setelah kita buat beberapa tag, mari kita lakukan looping terhadap semua post. Dan jangan lupa import namespace-nya di atas. Scroll ke bawah. Di sini saya akan pasangkan sembarang post ke tag tertentu secara acak. Jadi sebelum itu, saya perlu mengumpulkan ID dari tag. Kembali ke for each. Di sini saya perlu jalankan looping lainnya yang akan melooping 1 hingga jumlah total tag secara acak. Sebenarnya kita bisa saja mendefinisikan 4 di sini karena kita tahu jumlah tagnya 4, tetapi mungkin saja nanti kita tambahkan tag dengan jumlah lain. Kemudian di sini kita pasangkan post ke dalam tag. Dan untuk menghindari terjadinya duplikasi tag, kita panggil metode detach. Di sini saya juga panggil fungsi PHP shuffle untuk mengacak array tags agar nantinya post memiliki tag yang bervariasi. Sekarang mari kita jalankan ulang tag stable seeder. Kemudian kita lihat di phpMyAdmin. Seperti yang Anda lihat, kita memiliki data post dengan tag yang bervariasi. Pada video selanjutnya, kita akan tampilkan tag ini semua di sidebar dan membuatnya berfungsi.